Halo para pecinta basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Setelah sempat membahas soal pemain-pemain yang di draft urutan rendah namun berhasil jadi bintang, kali ini kita akan melihat pemain-pemain yang di draft dengan urutan tinggi namun gagal memenuhi harapan tim yang memilihnya. Memang NBA Draft adalah sebuah pertaruhan, dan tim-tim ini gagal mendapatkan kontribusi yang maksimal. Inilah dia pemain-pemain yang dianggap draft bust pada tahun 2000-an. Michael Jordan mungkin adalah pemain basket terbaik sepanjang masa. Namun karirnya sebagai seorang eksekutif tim ternyata tak secemerlang dirinya bermain di atas lapangan. Saat menangani Washington Wizards menjabat sebagai presiden operasional basket. Mendapatkan urutan draft pertama pada 2001, Wizards memilih pemain berusia 19 tahun yaitu Kwame Brown yang dipilih langsung dari SMA di Georgia. Brown juga meyakinkan pelatih Wizards pada saat itu, Doug Collins, bahwa memilihnya dalam NBA Draft 2001 akan menjadi keputusan yang tak akan ia sesali. Nyatanya, Wizards masih menyesali keputusan tersebut, di mana Brown hanya berakhir sebagai seorang role player, dan pada musim terbaiknya pun, yaitu musim ketiganya, ia hanya mencatatkan 10,9 poin per game dan 7,4 rebound per game. Brown akhirnya hanya bertahan 4 musim di Wizards, dan bermain sebagai role player di berbagai tim di NBA selama 12 tahun. Darko gets in the post. Stewart digs in. Darko on the spin move and he hit it. Nice. NBA Draft 2003 akan diingat banyak orang sebagai awal karir dari salah satu pebasket terbaik sepanjang masa, LeBron James, yang dipilih pada urutan pertama oleh Cleveland Cavaliers. Selain LeBron, ada banyak nama-nama berbakat lain yang juga terpilih dalam draft kelas 2003 ini yang akan berakhir di Basketball Hall of Fame seperti Dwayne Wade, Carmelo Anthony, dan Chris Bosh. Penuh dengan para pemain hebat, draft kelas 2003 terkenal sebagai salah satu draft dengan prospek-prospek terbaik sepanjang masa, namun tidak dengan pemain yang diambil pada urutan kedua. Setelah tak mendapatkan LeBron James, Detroit Pistons mendapatkan keputusan berat pada urutan kedua, dan dengan berbagai prospek yang akan menjadi pemain hebat nantinya, Pistons justru menjatuhkan pilihannya kepada Darko Milicic. Walaupun Pistons berhasil menjadi juara NBA pada musim 2003-2004, Milicic tak banyak mendapatkan menit bermain dalam skuad juara tersebut. Akhirnya, pada tengah musim ketiganya bersama tim, Pistons melakukan trade yang mengirimnya ke Orlando Magic dan hanya mencatatkan rataan 6 poin per game sepanjang karirnya. Sementara pemain yang dipilih setelah Milicic menjadi pilar penting di timnya masing-masing dan telah mengamankan titelnya masing-masing sebagai legenda NBA. Kadang bukan skill bermain yang menghalangi seorang pemain mencapai puncak performanya, namun kondisi fisik juga bisa menghambat seorang pemain mencapai potensi maksimalnya. Itulah yang dialami oleh Greg Oden, seorang prospek asal kampus yang dianggap akan menjadi bintang besar NBA selanjutnya. Portland Trail Blazers yang memegang hak untuk memilih pada urutan pertama NBA Draft 2007 harus dihadapkan antara dua pilihan, antara Oden atau seorang forward bernama Kevin Durant. Pada akhirnya, Blazers menjatuhkan pilihan kepada Oden yang memang merupakan center berbakat dari Ohio State dan baru saja terpilih dalam All-American Team pada tahun terakhirnya di kampus. Sayangnya, pemain yang dideskripsikan sebagai pemain yang muncul sekali dalam satu dekade itu tak pernah mencapai potensi tertingginya karena selalu terganggu berbagai macam cedera. Secara keseluruhan, ia melewatkan 4 musim di NBA, termasuk musim rookie-nya, dan harus menjalani 7 kali operasi di lututnya. Dari 7 tahun semenjak ia pertama kali di draft, ia hanya bermain dalam 4 musim saja. Sempat mencoba peruntungan dengan pindah ke Miami Heat, namun memutuskan selesai bermain pada tahun 2014. Sementara itu, Blazers melewatkan pemain yang akan menjadi salah satu pencetak angka terbaik sepanjang masa dalam diri Kevin Durant, yang dipilih pada urutan kedua NBA Draft 2007 oleh Seattle Supersonics. NBA Draft memang sebuah pertaruhan, dan dalam pertaruhan ini, Cleveland Cavaliers bisa dibilang mendapatkan hasil paling buruk sepanjang masa pada 2013. Mendapatkan first overall pick keduanya dalam 3 tahun, Cavaliers berusaha mengulangi keberhasilannya mengambil talenta basket luar biasa seperti Kyrie Irving
yang mereka pilih pada urutan pertama tahun 2011. Sayangnya, Cavaliers menjatuhkan pilihannya pada Anthony Bennett. Sebuah pertaruhan yang gagal memberikan kontribusi maksimal kepada tim. Keputusan Cavaliers mengambil Bennett mengejutkan banyak pihak, termasuk pemainnya sendiri, dan ia hanya bertahan 1 musim saja di Cleveland sebelum timnya kehilangan kesabaran. Pada musim selanjutnya, Bennett di-trade ke Minnesota Timberwolves untuk Kevin Love. Dalam 4 musim, Bennett bermain untuk 4 tim berbeda dan hanya mencetak 4,4 poin per game, 3,1 rebound per game, dan 0,5 assist per game sebelum keluar dari NBA pada tahun 2017, saat ia baru berusia 23 tahun. Padahal, jika Cavaliers membutuhkan seorang big man pada NBA Draft 2013, ada seorang pemain asal Yunani yang menjelma menjadi seorang juara, MVP, dan salah satu pemain terbaik NBA di era ini bernama Giannis Antetokounmpo. Pada NBA Draft 2017, Philadelphia 76ers membutuhkan seorang pencetak angka yang dapat diandalkan dan rela melepas aset-asetnya untuk mendapatkan pemain yang mereka dambakan. Tak tanggung-tanggung, 76ers melakukan trade dengan Boston Celtics untuk melepas pick ketiga yang mereka miliki untuk mendapatkan pick nomor 1 dari Celtics. Dengan urutan pertama di NBA Draft 2017, 76ers memilih Markelle Fultz dari Universitas Washington, seorang pemain yang dibutuhkan Philadelphia dengan kemampuan mencetak angka di atas rata-rata. Pada saat itu, tak ada yang menyalahkan 76ers memilih Fultz. Banyak analis basket yang memang menempatkan Fultz sebagai prospek yang pantas dipilih dengan urutan pertama. Sayangnya, masalah cedera bahu mengganggu Fultz, dan pada musim pertamanya bermain di NBA, ia hanya turun ke lapangan dalam 14 pertandingan saja. Namun, tak hanya cedera yang membuat performanya menurun. Kepercayaan dirinya juga mengalami penurunan signifikan. Menurut staf pelatih 76ers, ada satu periode di mana Fultz lupa caranya menembak bola. Mekanik dan ritmenya dalam melakukan tembakan menjadi kacau. Memang ada faktor cedera bahu yang membuat ritme menembaknya menjadi tak stabil. Namun menurut Brett Brown, pelatih 76ers pada saat itu, masalah mental menjadi faktor utama. Akhirnya, Fultz tak berhasil mencapai potensi maksimalnya bersama Philadelphia 76ers. Dan ia akhirnya pindah ke Orlando Magic. Tapi harapan belum sepenuhnya pupus untuk Fultz. Bersama Magic, ia berhasil menemukan ritmenya kembali dan menjadi seorang role player yang dapat diandalkan. Bagaimana dengan pick nomor 3 yang dilepas 76ers ke Celtics? Boston menggunakannya untuk mengambil pemain muda terbaik yang telah menjadi pemimpin tim pada saat ini, bernama Jason Tatum. Ada beberapa pemain draft bust lain yang kami lewatkan. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket untuk mendapatkan video-video seru soal basket lainnya ya.